Itulah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yantiqu 'anil hawa. Tidak berbicara melalui hawa nafsu. As-sadiqul masduq. Orang yang sangat jujur dan Allah akui kejujurannya. Allah rekomendasi kejujurannya. Namun tetap diperintahkan Allah untuk beristighfar. Dan tetap melaksanakan istighfar setiap hari. Padahal hidup tanpa salah, hidup tanpa cacat, hidup tanpa berbuat maksiat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Manakala engkau telah melihat manusia, manakala engkau telah melihat pertolongan Allah telah datang, manakala telah datang pertolongan Allah dan telah ditaklukkan kota Mekah, dan engkau melihat manusia masuk Islam, masuk ke dalam agama Allah, tidak lagi furada, sendiri-sendiri, akan tetapi afwaja, berbondong-bondong, satu kabilah dan satu kabilah masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbik. Maka ketika itu terjadi, segeralah engkau memuja dan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia adalah sangat penerima taubat. Saudaraku, saudariku kaum muslimin, kaum muslimat, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan ulamanya, para sahabat yang kibar, yang sudah tua, dari orang-orang yang hadir di perang Badar, hadir di perang Uhud. Kemudian memasukkan Abdullah bin Abbas dalam musyawarah itu, yang masih berusia belasan tahun. Sehingga para sahabat yang tua mengatakan, kenapa engkau masukkan Abdullah bin Abbas di majlis kita ini? Walana abla walana abnaun mithluh. Sementara kita memiliki anak-anak yang seusia dengan Abdullah bin Abbas. Kenapa dia engkau pilih, wahai Amirul Mukminin? Menjadi pertanyaan para sahabat. Umar bin Khattab tidak menjawab, kecuali dengan pertanyaan. Saya mohon kepada kalian, wahai kibar sahabat, sahabat-sahabat Nabi yang telah besar, yang tua, tolong beritahu saya apa yang kalian tahu tentang surat An-Nasr. Apa tafsirannya? Maka para sahabat berbicara sesuai dengan teks Al-Quran tersebut. Manakala telah datang pertolongan Allah dan telah nampak jelas pertolongan Allah, Allah memenangkan Rasulnya, sehingga Mekah telah ditaklukkan, dan terlihat manusia tidak lagi masuk Islam, takut-takut, sebagaimana dahulu awalnya mereka masuk Islam takut-takut, sembunyi-sembunyi, menyembunyikan keislamannya, takut dari ancaman-ancaman Quraisy dan penganiayaan-penganiayaan Quraisy. Kalau itu terjadi, maka memujilah, puja dan pujilah Allah, dan minta ampunlah kepadanya. Umar masih bertanya, siapa di antara kalian yang memberikan tafsir yang berbeda? Tak seorang pun sahabat yang kibar yang membawakan tafsir selain itu. Kemudian Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apa pendapatmu tentang surat ini, wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan, surat ini memberitahu kepada Rasul kita bahwa usianya sudah hampir selesai.
umurnya sudah dekat, ajalnya sudah dekat akan datang kepadanya. La ilaha illallah. Ibnu Abbas yang didoakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam ilmu agama dan ajarkan kepadanya ta'wil, yaitu tafsir Al-Qur'an. Lama kita merenung, kenapa sampai Abdullah bin Abbas mampu memetik itu dari surat ini, bahwa ini adalah informasi dari Allah kepada Rasulnya biqurbi ajalih, bahwa ajalnya sudah dekat. Dan kata Umar, itu yang saya faham dari surat ini. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, setelah berjuang dengan perjuangan gagah berani yang dunia tidak pernah mengenal perjuangan seperti perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, perjuangan tanpa cacat, di akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk memperbanyak istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Puja dan pujilah Rabbmu atas nikmat ini dan beristighfarlah, minta ampun kepadanya. Wajar kalau setelah sholat yang pertama kali yang kita baca adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon ampun kepada Allah. Padahal kita baru selesai sholat. Thumma afidu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah, dan mohon ampunlah kepada Allah. Ada hal yang banyak tidak kita pahami dari masalah ini. Ada hal yang banyak orang tidak paham dari masalah ini. Pemahaman awamun nas, kita beristighfar kalau kita berbuat khilaf dan salah. Naam, kita beristighfar ketika kita berbuat khilaf dan salah. Tetapi itu istighfarnya orang awam. Adapun istighfarnya orang-orang khusus adalah istighfar mereka setelah mereka maksimal melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itulah Rasul kita tercinta, manusia paling khusus di permukaan bumi dengan ketaatannya yang luar biasa. Disuruh oleh Allah memperbanyak istighfar di akhir-akhir hayatnya. Pertanda ketaatannya yang sudah sangat besar, yang sudah sangat banyak itu akan segera berakhir. Maka diperintahkan beliau untuk banyak-banyak beristighfar. Makanya itu diambil pelajaran oleh Abdullah bin Abbas bahwa ini adalah informasi akan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan beliau akan berakhir sebentar lagi. Dengan diperbanyak, disuruh memperbanyak istighfar. Periode dakwah sudah hampir habis, turunnya wahyu akan hampir selesai. Maka semenjak ayat itu turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak menyebut di dalam ruku' dan sujud beliau, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Segala puji dan puja kepada Allah, kepada Engkau ya Rabb, dan aku memuja-memujimu dengan segala puji-pujian kepadamu. Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku. Kata Aisyah, itu yang banyak lagi dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku', dan itu lagi yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud.
yata'awwalul Qur'an, begitu beliau mentakwilkan Al-Qur'an surat An-Nasr, begitu beliau mentafsirkan Al-Qur'an surat An-Nasr, begitu beliau mengaplikasikan Al-Qur'an surat An-Nasr, ketika Allah perintahkan beliau untuk memperbanyak pujian dan pujaan dan memperbanyak istighfar, beliau banyak ucapkan itu di dalam ruku dan banyak ucapkan itu di dalam sujud. Yata'awwalul Qur'an, begitu Rasulullah mentakwilkan Al-Qur'an. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita katakan istighfarnya orang-orang khusus bukanlah pasca maksiat. Pasca maksiat itu istighfarnya orang-orang awam. Istighfar khusus untuk orang-orang khusus adalah istighfar pasca maksimal melaksanakan ketaatan. Mungkin untuk istighfar orang-orang khusus itu belum makomnya kita, karena kita masih awam. Itu makomnya orang-orang khusus. Makom saya, makom Anda masih makomnya orang awam. Kita baru kenal istighfar itu setelah kita berbuat maksiat. Kita baru kenal istighfar itu setelah kita merasakan panasnya maksiat. Kita baru minta ampun kepada Allah setelah kita melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Bahkan sering sekali pelanggaran demi pelanggaran kita lakukan tanpa istighfar. Berarti kita lebih awam dari orang awam. Itulah kita. Baru di situ kelas kita. Betapa seringnya hari demi hari kita lalui berbuat maksiat dan kita tidak beristighfar. Mata ini menatap maksiat dan kita tidak beristighfar. Telinga ini mendengarkan maksiat dan kita tidak beristighfar. Lisan ini mengucapkan kata maksiat dan kita tidak beristighfar. Itulah kita. Dengan ketidakmengertian kita. Padahal pada saat itu kita sangat butuh istighfarnya orang awam. Karena kita baru selesai melakukan maksiat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddatil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله maghfirah, ampunan Allah. Hal yang sama di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-21, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, berlomba-lombalah kalian. Kalau yang tadi bersegera, ini sekarang berlomba-lomba, saling mengalahkan, berkompetisi. Untuk apa kita berkompetisi? Apa yang harus kita lakukan dalam perlombaan? Perlombaan untuk mendapatkan ampunan Allah, maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berkompetisi untuk sampai ke surga Allah setelah mendapatkan ampunan itu. Kalau kita faham ini, kalau kita mengerti ini, mengerti kita akan pentingnya kita mengucapkan Rabbil firli, wahai Rabbku, ampuni aku. Karena kalau kita tidak mendapatkan pengampunan itu, kita akan jauh dari surga Allah. Kalau kita faham akan makna Rabbil firli, pentingnya kita mengucapkan Rabbil firli, tak mungkin kita ucapkan Rabbil firli itu dengan tergesa-gesa. Banyak orang salat mengucapkan Rabbil firlinya tergesa-gesa. Dia seolah-olah tidak butuh dengan kata-kata Rabbil firli itu. Tak ada penghayatan, tak ada ruh. Bagaimana salat itu akan mampu membuatnya terjauh daripada perbuatan keji dan mungkar?
Sementara ucapan ampun kepada Rabbnya, dia ucapkan dengan tergesa-gesa. Karena mau makan, karena mau kerja. Ikhwani wa akhwati fid din. Kalau antum tidak dapatkan, kalau kita tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, kita akan celaka. Kalau kita tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, kita akan binasa. Betapa banyak dosa yang sudah kita buat setiap hari, siang dan malam. Itu yang Allah katakan, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian berbuat salah, wahai hamba-hambaku, kalian berbuat salah siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Aku mengampunkan semua dosa. Fastaghfiruni, datanglah kepadaku, mohon ampun. Aghfir lakum, aku pasti ampuni itu untuk kalian. Namun siapa di antara kita yang benar-benar serius minta ampun? Siapa yang benar-benar di antara kita yang serius minta ampun kepada Allah, bukan karena kasus? Banyak orang minta ampun kepada Allah karena kasus. Itu bukan minta pengampunan yang serius. Karena ketika kasus itu sudah reda dan menghilang, permohonan ampunnya pun akan reda dan menghilang. Tidak ada arti minta ampun kepada Allah kalau tidak datang dari keikhlasan. Tidak ada arti minta ampun kepada Allah kalau tidak datang dari hati yang paling dalam.